Saya kesini karena dirujuk oleh dokter, Mbak. Oh baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Safira Aulia, konsultan gizi yang hari ini sedang bertugas. Boleh saya tahu nama Mbak? Saya Kalista Cahyani. Kalau boleh saya tahu usia Mbak berapa? Saya 18 tahun. Baik, apakah Mbak Kalista ini membawa data laboratorium dari dokter kemarin? Kalau itu ketinggalan, Mbak. Tidak masalah kok Mbak. Apa Mbak Kalista ingat berat badan dan tinggi badan Mbak Kalista? Ingat, Mbak, tinggi badan saya 154, berat badannya 38 kg. Tinggi badan 154, berat badan 38 ya Mbak ya. Baik, sebelum kita mulai alangkah baiknya kalau saya jelaskan terlebih dahulu kenapa Mbak Kalista ini dirujuk oleh dokter untuk melakukan konsultasi gizi di sini. Jadi tujuan konsultasi gizi yang akan kita lakukan ini adalah untuk menemukan permasalahan gizi yang Mbak Kalista alami. Jadi saya akan memandu Mbak Kalista untuk mencari tahu nih permasalahan gizi apa saja yang Mbak Kalista alami serta memberikan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan gizi tersebut. Kalau boleh saya tahu, diagnosis penyakit dari dokter kemarin apa ya Mbak ya? Kemarin sih diagnosisnya hepatitis, Mbak. Hepatitis ya Mbak. Apa Mbak Kalista ini sering makan di luar atau beli makanan di warung-warung di pinggir jalan gitu mungkin Mbak? Iya, Mbak, saya kan mahasiswa, jadi saya suka beli makanan kayak pinggir jalan gitu, soalnya harganya juga lebih murah dari depot-depot. Begitu ya Mbak ya. Sebelum memutuskan untuk periksa ke dokter nih, keluhan yang Mbak Kalista alami ini apa saja? Saya waktu itu pusing, panas, terus mata sama tangan saya tuh kuning, diare juga. Apa ada keluhan mual muntah Mbak? Iya, ada, Mbak. Kalau boleh saya tahu nih, kegiatan Mbak Kalista selain sekolah atau kuliah apa Mbak? Soalnya kan sekarang lagi pandemi ya, berarti kuliahnya online ya Mbak ya? Iya, biasanya kuliah online gitu, Mbak. Terus suka ngerjain laporan-laporan, rapat-rapat, kalau nggak ngapa-ngapain ya tidur, Mbak. Baik, kalau boleh saya tanya lagi nih Mbak ya, dalam satu hari kira-kira Mbak makan makanan pokoknya atau makan nasinya itu berapa kali Mbak? Biasanya sih saya makannya 2 kali sehari atau enggak 1 kali sehari, Mbak. Kira-kira lebih sering makan 2 kali sehari atau 1 kali sehari Mbak? Yang 2 kali sehari, soalnya saya kalau 1 kali sehari itu biasanya kalau emang lagi sibuk banget gitu, Mbak. Begitu ya Mbak ya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira makanan yang sering Mbak konsumsi itu apa? Saya biasanya makan lalapan ayam atau enggak nasi goreng, Mbak. Selain makanan pokok nih Mbak, apa Mbak juga sering makan makanan ringan atau makanan ringan atau cemilan gitu mungkin Mbak? Iya, saya suka nyemil, Mbak. Kira-kira dalam satu hari berapa kali nih Mbak nyemilnya? 1 atau 2 kali. Biasanya itu nyemilnya apa Mbak? Saya sih biasanya suka nyemil kayak cilok, batagor, terus cimol atau enggak ciki-ciki itu, Mbak. Baik, kalau boleh saya tahu nih Mbak, dalam satu hari kemarin, apa saja yang Mbak konsumsi dari pagi sampai malam? Kemarin saya makan ayam crispy, terus agak siangan saya beli cilok Bandung sama es jeruk, terus malamnya saya juga beli seblak sama minum teh hangat, Mbak. Untuk teh hangatnya itu gulanya kira-kira berapa sendok Mbak? 3 sendok makan. 3 sendok makan ya Mbak ya. Kalau boleh saya tahu, dalam satu hari itu biasanya Mbak konsumsi airnya nih berapa gelas dalam sehari? Biasanya 5-6 kali, Mbak. 5-6 gelas itu ya Mbak ya? Iya. Apa Mbak gak suka sayuran nih? Iya, saya nggak suka banget sama sayuran, makanya saya jarang makan sayur. Kalau makan sayur pun itu paling saya makan kayak wortel, terus buncis, atau enggak kubis. Kalau boleh tahu nih Mbak, biasanya Mbak kalau makan nasi nih berapa centong nih Mbak?
Monggo bisa dilihat di gambar ini. Biasanya 1,5 centong. Dari gambar ini kira-kira yang mana biasanya? Ini Mbak. Baik, biasanya Mbak Kalista ini sukanya makan lauk hewani yang apa, Mbak? Kalau itu biasanya ayam sama telur, Mbak. Ayam. Kalau ayam biasanya makan ayam bagian apa nih, Mbak? Bagian paha. Pahanya paha atas atau paha bawah? Paha bawah. Baik, untuk lauk nabatinya. Lauk nabatinya biasanya konsumsi apa nih, Mbak? Tahu dan tempe. Tahu, tempe ya? Nah, dari gambar tahu yang ada di layar ini, biasanya Mbak Kalista konsumsi tahunya sebesar apa? Yang ini. Kalau tempenya nih, Mbak, dari gambar ini yang mana yang biasanya Mbak Kalista konsumsi? Yang ini. Kalau boleh saya tanya, Mbak Kalista apa suka olahraga? Kalau itu sih saya nggak suka banget ya Mbak sama olahraga. Soalnya kalau habis olahraga badan saya tuh sakit semua. Begitu ya, Mbak, ya. Jadi kalau saya tanya lagi nih, Mbak, dalam 1 minggu mungkin Mbak Kalista ada rencana untuk olahraga bersama teman atau ada jadwal-jadwal olahraga mungkin? Nggak ada sih Mbak, saya nggak pernah punya rencana olahraga. Begitu. Kalau dari riwayat keluarga nih, Mbak, dari bapak ibu atau nenek kakek dari Mbak Kalista mungkin ada riwayat penyakit turunan tertentu? Ada sih Mbak, papa sama kakek saya diabetes. Baik, jadi dari pernyataan-pernyataan Mbak Kalista yang sudah disampaikan tadi, saya simpulkan bahwa pola makan Mbak Kalista ini masih belum teratur deh. Dan Mbak Kalista ini sering makan di luar. Dan dalam sehari Mbak Kalista ini makannya hanya 1-2 kali makan pokok dan 1-2 kali juga makanan selingan atau cemilan. Mbak Kalista juga tidak suka makan sayur dan masih jarang berolahraga. Dan ada riwayat penyakit turunan diabetes. Apakah benar seperti itu, Mbak? Iya Mbak, benar. Baik, selanjutnya kita akan mendiskusikan pola makan yang baik nih untuk Mbak Kalista supaya tetap seimbang dan untuk memperbaiki atau tidak memperparah penyakit hepatitis yang Mbak Kalista ini sedang alami. Baik Mbak. Baik, sebelumnya biar saya jelaskan terlebih dahulu ya Mbak ya, apa itu hepatitis. Jadi hepatitis itu adalah gangguan hati yang bersifat akut maupun kronis yang disebabkan oleh virus hepatitis, toksin atau efek samping dari obat-obatan dan asupan makanan yang mengandung bahan kimia dalam jumlah yang besar. Biasanya ini gejalanya berupa demam, mual, muntah, kemudian nyeri abdomen atau perut, kemudian muncul kekuningan nih pada kulit yang disebabkan oleh penumpukan bilirubin dalam darah. Dan setelah melakukan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan Mbak Kalista ini, setelah saya melakukan penggalian data riwayat makan Mbak Kalista, pola makan Mbak Kalista seperti apa, saya ingin menjelaskan sedikit data antropometri dan IMT dari Mbak Kalista ini. Dari yang Mbak Kalista sampaikan tadi bahwasannya berat badan Mbak Kalista 38 kg dan tinggi badannya 154. Nah, setelah dihitung nih, IMT-nya Mbak Kalista ini hanya 16,03. Nah, berdasarkan angka IMT yang sudah didapat ini, sesuai dari data Kemenkes, saya simpulkan bahwasannya IMT Mbak Kalista ini masih tergolong kekurangan berat badan tingkat berat, di mana rentang kurus dengan kekurangan berat badan tingkat berat ini ada di kurang dari 17. Hal ini juga selaras dengan beberapa hal tadi yang Mbak Kalista ceritakan mengenai pola makan Mbak Kalista. Yang pertama, pola makan Mbak Kalista ini masih kurang karena hanya makan 1-2 kali sehari. Kemudian juga Mbak Kalista masih kurang makan sayur dan buah. Nah, hal-hal ini tuh bisa menjadi faktor penyebab atau faktor risiko dari rendahnya IMT yang Mbak Kalista alami, seperti itu. Kemudian juga ada beberapa hal yang mengarahkan Mbak Kalista kenapa Mbak Kalista jadi sakit hepatitis ini. Seperti misalnya
Mbak Kalista sering makan di luar atau di pinggir warung-warung di pinggir jalan seperti itu. Selain itu aktivitas fisiknya Mbak Kalista ini juga masih kurang karena Mbak Kalista ini katanya tadi seperti katanya tadi tidak suka olahraga ya. Jadi kurangnya aktivitas fisik ini mungkin juga bisa berpengaruh nih pada kurangnya kekebalan tubuh Mbak Kalista. Dan juga Mbak Kalista ini ada riwayat penyakit turunan yaitu diabetes ya. Nah, dari pola makan atau pola konsumsi gula yang Mbak Kalista ceritakan tadi, bahwa saya Mbak Kalista konsumsi 3 sendok makan gula ini, apabila masih berlebih, misalnya Pak, kan makan malam tadi konsumsi teh. Nah, itu gulanya 3 sendok makan. Nah, kalau pagi ini konsumsi gula juga, nah itu bisa jadi menyebabkan semakin meningkatnya faktor resiko diabetes yang akan Mbak Kalista alami seperti itu. Jadi ada beberapa alternatif solusi nih Mbak dari saya untuk Mbak Kalista, baik untuk permasalahan penyakit hepatitis yang sedang Mbak alami dan untuk memperbaiki kualitas makan Mbak Kalista. Mungkin bisa saya mulai dari untuk memperbaiki itu ya penyakit atau untuk mengurangi penyakit hepatitis yang Mbak Kalista alami dulu ya. Iya Mbak. Baik, untuk menanggulangi atau tidak memperparah penyakit hepatitis yang Mbak Kalista alami ini, Mbak Kalista bisa mulai mengganti kebiasaan makan di luar dengan masak sendiri nih, bisa di rumah atau enggak minta bantuan catering atau enggak, itu lebih sehat Mbak. Atau kalau memang terpaksa harus beli di luar, mungkin Mbak Kalista bisa beli di luar, kemudian makanannya itu dibawa makan untuk dimakan di rumah aja, jadi tidak dimakan di warungnya itu. Selain itu juga Mbak Kalista untuk mengurangi soda, teh, kopi supaya penyakit hepatitis Mbak Kalista ini tidak semakin parah. Dan juga Mbak Kalista harus mengurangi makanan-makanan bersantan terlebih dahulu serta makanan-makanan yang digoreng seperti misalnya gorengan-gorengan itu dikurangi dulu Mbak. Waduh, kalau kopi sepertinya susah ya Mbak, soalnya saya sudah terbiasa ngopi. Ya mungkin bisa dikurangi dulu sedikit demi sedikit ya Mbak ya. Mbak. Nah, lalu untuk memperbaiki kualitas makan Mbak Kalista ini, Mbak Kalista harus mulai merubah pola makan Mbak Kalista nih. Mulai dari yang awalnya hanya mengonsumsi makanan pokok 1-2 kali, bisa dirubah menjadi 3 kali sehari dengan ditambahkan 2 kali makanan selingan. Waduh, kalau 3 kali sehari ditambah 2 kali selingan itu apa nggak kebanyakan ya Mbak? Kalau sesuai dengan kebutuhan dari Mbak Kalista nih, insya Allah tidak akan kebanyakan Mbak. Mungkin kalau masih dirasa kebanyakan bisa bertahap Mbak, sedikit demi sedikit. Jadi yang awalnya Mbak Kalista tadi kan makan 1 kali makan 1,5 centong, itu bisa mulai dicicil jadi 1 centong tapi 3 kali makan seperti itu Mbak. Dan juga Mbak Kalista mungkin bisa mulai belajar nih buat rajin makan sayur dan juga buah, karena dalam 1 kali makan itu ada porsi makanan pokok, ada porsi sayuran, buah-buahan dan lauk pauk Mbak. Seperti halnya ada di piring makanku nih. Apa Mbak Kalista tahu nih piring makanku? Tidak tahu Mbak, saya taunya makan 4 sehat 5 sempurna. Begitu ya Mbak ya. Jadi slogan 4 sehat 5 sempurna yang Mbak Kalista tahu nih sekarang itu sudah diganti menjadi pedoman gizi seimbang Mbak. Bentar. Nah, seperti di gambar ini adalah gambar gabungan dari pedoman gizi seimbang dan juga piring makanku. Nah, seperti yang Mbak Kalista lihat nih, dalam 1 hari kita harus mengkonsumsi nih makanan pokok 3-4 porsi. Makanan pokok ini Mbak Kalista nggak harus makan nasi, jadi bisa diganti dengan roti nih seperti jagung, kentang, atau ubi. Selain itu juga dalam 1 hari itu kita harus mengkonsumsi lauk pauk sebanyak 2-4 porsi, buah-buahan 2-3 porsi, dan sayuran 3-4 porsi. Nah, dalam 1 kali makan nih Mbak, dalam piring kita itu sebaiknya untuk makanan pokok itu 1/3 piring aja, dan ada porsi sayuran nih, jadi ada porsi sayuran juga 1/3 bagian piring,
Dan sepertiga lainnya itu berisi lauk pauk dan buah-buahan. Jadi kalau Mbak Kalista makan nasi satu kepal, maka sayurnya juga satu kepal, seperti itu Mbak. Selain itu juga untuk minum ya Mbak ya. Untuk air putih kan tadi Mbak Kalista bilangnya Mbak Kalista konsumsi air putih hanya 5-6 gelas. Nah, dalam anjuran itu minum air putih itu sehari seharusnya 8 gelas. Jadi konsumsi air putih Mbak Kalista ini masih tergolong kurang. Mungkin bisa ditingkatkan lagi ya Mbak ya. Oh, jadi makanan pokok itu nggak harus makan nasi ya? Iya Mbak. Jadi makanan pokok ini bisa diganti dengan yang saya sebutkan tadi, roti misalnya. Jadi Mbak Kalista kalau takut pagi terlalu kenyang nih, Mbak Kalista bisa pagi sarapan itu makan dengan roti seperti itu, atau dengan ubi atau kentang seperti itu Mbak. Selain itu juga untuk cemilan ya. Tadi Mbak Kalista mengatakan kalau Mbak Kalista biasanya mengkonsumsi tilo dan ciki ya. Nah itu juga mungkin bisa diganti nih, karena kan seperti yang kita tahu ciki-ciki itu kurang sehat ya Mbak ya. Jadi untuk cemilan bisa diganti dengan kue-kue seperti pastel atau enggak roti kukus seperti itu, atau bisa diganti dengan siomay, kalau enggak juga puding mungkin seperti itu Mbak. Iya, beda, saya mengerti. Dan juga untuk aktivitas fisik dari Mbak Kalista ini masih tergolong kurang nih. Jadi mungkin Mbak Kalista bisa melakukan olahraga ringan seperti lompat-lompat atau enggak jalan cepat, jogging seperti itu, atau enggak Mbak Kalista bisa berkeliling kompleks seperti itu. Karena olahraga ini sangat bagus Mbak buat meningkatkan kekebalan tubuh. Selain itu juga untuk mengurangi resiko diabetes nih, yang kan Mbak Kalista dari kakek dan papanya ya ada penyakit diabetes. Nah Mbak Kalista ini ada resiko juga penyakit diabetes. Nah untuk mencegah itu Mbak Kalista mungkin bisa mulai mengurangi konsumsi gula, karena dalam satu hari konsumsi gula ini yang dianjurkan hanya 4 sendok makan seperti itu. Baik Mbak. Jadi dari solusi-solusi yang sudah saya sampaikan tadi nih, kira-kira yang paling bisa Mbak Kalista terapkan terlebih dahulu itu yang mana Mbak? Mungkin kayaknya saya mulai mengurangi konsumsi kopi itu Mbak, sama yang mengubah cara pola makan seperti yang Mbak bilang tadi. Baik, kira-kira Mbak Kalista ingin mengurangi minum kopinya jadi berapa kali dalam seminggu nih? Biasanya kan saya minum kopi setiap hari, itu mungkin bisa dikurangi menjadi 2 kali seminggu gitu Mbak. Baik, 2 kali seminggu ya Mbak, saya catat ya Mbak ya. Lalu untuk konsumsi makannya nih, kira-kira Mbak Kalista berkomitmen untuk makan berapa kali sehari? Saya mungkin bisa ngikuti sarannya Mbak yang makan 3 kali sehari sama yang 2 kali selingan itu Mbak. Oke, itu saya catat dulu ya Mbak sebagai komitmen Mbak Kalista di konseling pertama ini. Kita evaluasi dulu nih selama 1 bulan. Dan kalau Mbak Kalista masih ada pertanyaan atau masih bingung nih, Mbak Kalista bisa menghubungi saya, bisa menelpon atau chat lewat WhatsApp. Nah, untuk melihat apakah sudah berjalan dengan baik atau sudah ada perkembangan selama 1 bulan ini, kita bisa bicarakan lagi di konseling kedua di bulan depan ya Mbak ya. Iya Mbak. Baik Mbak, konsultasinya sudah selesai nih Mbak. Ini saya beri beberapa catatan untuk membantu Mbak Kalista kalau ada yang kelupaan. Apakah masih ada pertanyaan lagi Mbak? Sepertinya sudah Mbak. Baik, semoga Mbak Kalista segera sembuh ya. Dan semoga Mbak Kalista bisa menerapkan pola makan yang lebih baik lagi. Iya Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama.